Amerika Serikat sebelumnya tidak pernah terlihat sebingung dan sebodoh seperti saat ini. Semua orang menunjuk ke arah Biden. Tetapi satu hal yang pasti, siapapun yang melakukan hal itu tidak ingin Biden terpilih kembali dalam pemilu mendatang. Baru-baru ini Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang semua investasi Amerika Serikat di perusahaan-perusahaan Tiongkok. Biden menggunakan kekuatan untuk membuat keputusan yang akan diberlakukan di Amerika Serikat tanpa melalui persetujuan para investor. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan menimbulkan keretakan. Partai Republik tampak lebih marah dari sebelumnya dan memberikan pukulan yang berat terhadap keputusan Biden. Mereka menyebut keputusan ini hanya omong kosong, tidak praktis dan bodoh. Dan di episode hari ini kita akan membahas apa yang telah dilakukan Partai Republik terhadap Biden sehingga membuatnya terlalu gugup tentang keputusan membatasi investasi Amerika Serikat di perusahaan-perusahaan Tiongkok. Setiap pemangku kepentingan di Amerika Serikat tampaknya sangat bingung mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Tiongkok. Tahun 2024 adalah tahun pemilu. Partai Demokrat dan Republik masing-masing memiliki calon presiden mereka. Oleh karena itu, mereka harus merasakan denyut nadi orang Amerika dan memahami narasi apa yang mereka inginkan di pemilu, anti Tiongkok atau tidak. Partai Republik telah memberikan pukulan besar kepada Joe Biden dan pemerintahannya. Bahkan di internal Partai Republik, mereka saling berselisih satu sama lain karena mereka merasa sulit untuk berpegang teguh pada satu kebijakan. Selama sidang pengawasan Komite Investasi Asing di Kongres Amerika Serikat, Ketua DPR Komite Keuangan mengkritik rencana Biden untuk membatasi investasi keluar di perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok karena tidak masuk akal. Patrick McHenry, seorang anggota Partai Republik dari Carolina Utara, menganjurkan tekanan yang efektif untuk bersikap tegas terhadap Tiongkok. Dengan kata lain, mereka ingin Biden melakukan sesuatu yang lebih efektif daripada tekanan yang telah dilakukan selama ini. Namun hal ini tidak berarti bahwa Partai Republik menentang Tiongkok, tetapi mereka melakukan hal tersebut untuk mencegah Biden terpilih kembali. McHenry berargumentasi bahwa jika Biden menentang badan usaha milik negara di Beijing, maka untuk kita pahami bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mendorong lebih banyak investasi barat di Tiongkok. Mereka menginginkan lebih banyak investasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok karena hal ini terkait dengan kemenangan mereka pada pemilu tahun 2024. Partai Republik menekankan pentingnya memiliki lebih banyak orang Amerika yang mengendalikan perusahaan-perusahaan teknologi di Tiongkok. Menurutnya, hal ini sejalan dengan alasan Xi Jinping yang berupaya mengurangi pengaruh barat di perusahaan-perusahaan tersebut. McHenry juga menyatakan kekhawatirannya bahwa proposal pemerintahan Biden untuk investasi keluar dapat membantu Xi Jinping mencapai tujuannya. Sulit untuk menerka mengapa Partai Republik sebenarnya menginginkan lebih banyak investasi Amerika Serikat di perusahaan-perusahaan Tiongkok. Tetapi satu hal yang jelas adalah bahwa mereka tidak ingin para investor Amerika Serikat menguras uang mereka dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak semua anggota Partai Republik menentang larangan investasi Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan hanya sebagian kecil yang menentang larangan tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Partai Republik terpecah ketika pemilu tinggal beberapa bulan lagi? Ketua Komite Jasa Keuangan DPR, Patrick McHenry mengatakan bahwa kantor pengendalian aset asing mempunyai pengalaman luas dalam mengelola investasi keluar. McHenry juga mencatatkan bahwa membangun keahlian baru dan mengadopsi pendekatan baru sebagai hasil dari perintah eksekutif dapat menjadi hal yang rumit dan memakan waktu. Sebaliknya, ia berpendapat untuk menggunakan sesuatu yang telah terbukti dan teruji. Biden menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk membatasi dan mengatur investasi teknologi tinggi dari negara-negara tersebut, dan tindakan ini didorong oleh tujuan keamanan nasional dan bukan kepentingan ekonomi. Presiden Biden juga telah menekankan bahwa mereka belum berupaya untuk memisahkan diri sepenuhnya dari Tiongkok, namun telah mengambil langkah-langkah seperti membatasi ekspor komputer canggih dan chip, membatasi investasi di Tiongkok, dan mempertahankan tarif yang ditetapkan selama pemerintahan Trump. Biden mengatakan bahwa perekonomian Tiongkok telah menghadapi tantangan dan ambisi globalnya telah dilemahkan karena Amerika Serikat telah memperkuat aliansinya dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa.
Biden juga telah berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya dan para pemangku kepentingan industri saat menyusun perintah eksekutif ini. Namun pertanyaannya, jika perintah eksekutif ini disusun setelah konsultasi mendalam, mengapa Partai Republik di Amerika Serikat mengkritiknya? Hal ini memperlihatkan betapa perintah ini sebenarnya dirancang dengan tergesa-gesa. Itulah sebabnya tidak semua anggota Partai Republik mendukungnya. Para pejabat di Amerika Serikat melihat kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengeksploitasi investasi Amerika Serikat untuk modernisasi militer dan pengembangan senjata. Argumen ini memang terlihat konyol, namun jika itu benar terjadi, maka Amerika Serikat harus menarik investasinya dari setiap negara-negara yang menentang kekuasaannya. Ironisnya, beberapa tokoh penting di Partai Republik lah yang meminta Biden untuk menerapkan pembatasan terhadap investasi Amerika Serikat di Tiongkok. Ketua Komite DPR Amerika Serikat telah meminta Biden untuk menerapkan pembatasan menyeluruh terhadap investasi Amerika Serikat di Tiongkok, khususnya di sektor-sektor yang dapat membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Mike Gallagher dari Partai Republik yang memimpin Komite Pemilihan Tiongkok telah mendesak pemerintahan Biden untuk memperluas pembatasan mencakup pasar swasta dan publik. Selama lebih dari 2 tahun, anggota Parlemen Amerika Serikat telah mendorong peningkatan pengawasan terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan individu Amerika di Tiongkok. Gallagher berpendapat bahwa investasi Amerika Serikat di Tiongkok telah memberikan dampak yang signifikan terhadap risiko keuangan dan keamanan nasional. Gallagher juga menekankan investasi di sektor-sektor yang secara strategis penting bagi keamanan nasional dan merupakan bagian integral dari kemajuan teknologi Tiongkok seharusnya tunduk pada pembatasan, dan menegaskan bahwa pembatasan tersebut seharusnya memastikan bahwa US Capitol tidak mendukung peningkatan kekuatan militer PLA. Selain itu, Gallagher juga telah meminta Biden berkonsultasi dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat sebelum menerapkan pembatasan baru dan mendorong mereka untuk menerapkan pembatasan paralel terhadap investasi di Tiongkok. Menariknya, kini beberapa anggota Partai Republik menentangnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Partai Republik ingin Biden melakukan kesalahan ini. Kini, setelah Biden melakukan hal tersebut, Partai Republik mulai mendorong satu faksi yang mengkritik perintah eksekutif ini. Mungkin ini telah menjadi sikap terselubung Partai Republik terhadap Tiongkok jika mereka memenangkan pemilu. Entah apakah ini terjadi atau tidak, Partai Republik telah memastikan bahwa Joe Biden tidak akan terpilih kembali. Jadi bagaimana menurut Anda? Apa yang akan membuat Joe Biden kali ini terpaksa mencabut perintah eksekutifnya? Atau akankah Biden melawan Partai Republik dan melakukan bunuh diri politik dengan memainkan permainan publisitas? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.